Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Nah, hari ini saya akan memberikan 3 saham pantauan untuk besok hari Senin ya. Tapi sebelum itu saya akan membahas terkait postingan saya untuk mencari saham-saham yang berpotensi pisau jatuh. Nah, ini contohnya adalah saya kemarin memposting yang namanya adalah Adi. Nah, Adi kemarin kan koreksi tuh. Nah, kenapa saya memberikan salah satu contoh Adi untuk salah satu pisau jatuh? Pertama adalah, kalau saya sih biasanya itu mencari pisau jatuh itu apabila ada saham yang kemarin naik dengan cukup lumayan naik, lumayan tinggi. Nah, contohnya adalah Adi ya. Nah, kita akan cek ini, saya berganti warnanya ke warna ungu nih. Oke. Kemarin Adi itu naik cukup lumayan dengan volume cukup lumayan. Lalu hari Jumat kemarin Adi koreksi. Ya, Adi koreksi dengan volumenya masih sangat kecil. Nah, dilihat chart daily bahwa Adi juga punya support, yaitu adalah MA50 di chart daily atau supportnya di sini nih. Itu ada di harga kita lihat dulu. Adi punya supportnya di MA50 itu ada di harga 323 ya, 323-an. Jadi di sini juga terlihat sekali bahwa ada support di sini, yaitu di kisaran harga 324-an, 324. Nah, di sini ada tulisannya ya 324. Makanya itu adalah support untuk Adi. Nah, kita akan mencari saham harga di kisaran harga tersebut. Nah, alasan kedua adalah ketika saham Adi turun, tapi saya melihat di sini masih ada terlihat akumulasi. Dia buat Oke Saham ada ya. Nih, di sini adalah net volume, itu adalah net atau perkiraan akumulasi dari saham tersebut. Tapi karena saham ini sedang dalam keadaan turun, makanya saya melihat apakah di net 5D di sini sedang masih dalam keadaan bagus. Nah, di sini masih terlihat ada akumulasi. Nah, ini minus ya. Kita bisa melihat ini minus, ini positif. Nah, jadi saya bisa mencari, menurut saya sih Adi bisa berpotensi pisau jatuh. Nah, kita akan melihat momentum untuk Adi di chart 5 menitan. Ini saya masuknya di jam 2 ya, tuh. Saya pas posting ini di jam 2-an ya, tuh jam 2-an. Nah, di sini terlihat bahwa ada support, Adi itu membentuk support dan resisten. Ini adalah resisten dan support untuk Adi. Dan kebetulan sekali di chart 5 menitan, Adi ini punya support yang cukup kuat, itu adalah MA200 di sini ya. Tuh terlihat ada MA200 di chart 5 menitan di harga 320. Dan resist terdekat itu adalah di harga 338. Kenapa 338? Ini beberapa kali mencoba untuk naik lalu turun. Nah, 338 di sini naik 338 dan di sini 338. Makanya saya posting kawan-kawan, lihat Adi apabila mana yang didapat dulu ya. Dia turun di dekat harga 320 atau dia breakout di atas 338. Jadi mana yang dapat dulu untuk dari 320 dan 338. Nah, itu adalah area support dan resist untuk Adi. Kita melihat dari chart 5 menitan. Dan betul sekali bahwa Adi closing itu ada di harga 322, tepat sekali di support 320. Nah, kita lihat ya, ini adalah chart terbaru untuk Adi. Nah, kita melihat chart terbaru dari Adi buat kawan-kawan semua. Adi, oke. Kita lihat chart 5 menitannya juga ya, Adi 5. Nah, ini adalah chart bot dari Oke Saham ya. Nah, di sini tepat sekali ya. Kalau kita melihat di sini di net 5D-nya ini masih dikatakan akumulasi. Masih ada yang pegang barang ya di situ ya. Walaupun net volumenya negatif ya wajar karena kemarin koreksi. Berarti masih ada yang pegang barang. Kedua adalah Adi tepat sekali berada di support terdekat di MA50 di chart daily, yaitu ada di closing di 322. Nah, ini besok masuk pantauan ya. Nah, dan di sini juga volumenya masih di kisaran, masih di bawah dari volume kemarin. Makanya saya sih masih mantau Adi buat besok. Jadi kalau kawan-kawan yang mau mantau Adi, bisa pantau Adi di 320 atau bisa buy di opening. Atau kalau seandainya dia koreksi, lebih baik kawan-kawan jangan beli dulu karena ada kemungkinan dia akan turun di kisaran 304. Nah, di situ ya. Tapi harapan saya sih besok dia akan mantul.
Nah, dan di sini juga banda detektornya masih menunjukkan positif ya. Buat kawan-kawan semua ya, ini adalah cara saya untuk mencari pisau jatuh. Dan ini yang saya gunakan ketika saya kemarin membeli Dooh. Nah, kemarin saya membeli Dooh. Dooh itu di kisaran harga 8889 di jam saya rekomendasi jam 9.10 pagi. Dooh itu kita bisa perhatikan. Nah, kita akan lihat ya tuh Dooh ya, pagi ketika dia ada di harga 8889 masih di bawah ini. Saya mencoba untuk serok 8889 dan alhamdulillah dia naik. Itu adalah cara saya untuk mencari pisau jatuh ya. Tuh. Nah, di sini bisa perhatikan ketika Dooh ini chart 5 menit ya. Ketika ada dia Dooh punya support di EMA 200 di chart 5 menitan dan di sini ada volume pantulan. Makanya saya coba ambil Dooh di kisaran harga 88, 89, 90 dan alhamdulillah dia naik di 100-an. Ya, untuk Dooh. Dan kita akan bongkar lagi kenapa Dooh juga menarik buat kawan-kawan perhatikan ya. Nih, kita lihat kemarin. Nah, ini sama seperti saya rekomendasi pisau jatuh untuk Dooh 5. Oke, kita akan lihat ya. Nah, kemarin Dooh itu naik cukup lumayan dan menyentuh dia breakout dari EMA 50 di chart daily. Di sini dia sempat naik lalu dia kempes karena dia belum kuat ya. Lalu kemarin Dooh itu hari Kamisnya dia breakout dari EMA 50 di chart daily, lalu besoknya hari Jumat kemarin dia koreksi. Nah, dikoreksi. Jadi kita bisa perhatikan area koreksinya di harga berapa? EMA 50 di harga berapa? Nih, di sini bisa terlihat bahwa EMA 50 itu ada di harga nih 88. Nah, makanya saya rekomendasinya di situ. Dan ketika sahamnya itu turun, saya akan melihat dari net 5D-nya. Nih, net 5D-nya. Di sini masih ada kisaran akumulasi, makanya saya coba hajar di 88, 89, 90. Dan di sini masih negatif ya awalnya. Lalu alhamdulillah dia naik kembali. Nah, kita akan melihat dari chart 5 menitan di Dooh. Nah, ketika saya rekomendasi di jam 9-an itu masih di sini. Nah, di jam 9-an. Lalu saya melihat ada volume beli lagi di sini. Nah, beli lagi di sini. Beli lagi di sini. Makanya kita kawal dia di chart MA 200 di chart 5 menit. Nah, di sini chart yang warna ungu ini. Ini kan MA 200 tuh. Tuh yang ini ya, tuh. Dia ini sebagai support kuat. Nah, kita akan pantau terus itu di harga-harga deket situ. Nah, tuh ya. Tuh. Dia belum kuat nih. Jadi kita beli, alhamdulillah kita beli di kisaran harga 89. Nah, dia sempat tertinggi ke 102. Nah, tapi apakah masih menarik Dooh? Menurut saya sih masih menarik selama Dooh ini nggak tembus di 90. Nah, ini adalah EMA 200 di chart ini. Itu ada di harga 90. Makanya selama bertahan di atas 90, Dooh menarik. Besok kalau seandainya koreksi, kawan-kawan bisa pantau Dooh di kisaran harga 90. Itu adalah area supportnya. Dengan targetnya adalah ini ada resist di 102. Oke ya, Dooh ya. Dan di sini juga terlihat bahwa ada volume buy. Nah, ada volume beli di kisaran harga jam 3 tadi beli ya. Tuh, jam 2 beli. Nah, di sini ada volume buy. Nah, volume buy itu ada terlihat perbedaannya adalah volume buy itu adalah yang warna hijau seperti ini. Dan kalau volume sell itu ada seperti yang di sini. Nah, jadi dia candle merah besar seperti ini adalah volume sell, tapi di sini ada yang terakhir terlihat itu adalah volume buy. Makanya menurut saya masih menarik untuk kawan-kawan pantau Dooh selama bertahan di atas 90. Oke ya, itu adalah dua pantauan saya. Dan saya juga merekomendasikan ada beberapa saham lagi yang sedang uptrend. Makanya saya mengajak kawan-kawan jangan sembarangan beli saham. Jadi carilah saham-saham yang dalam kondisi uptrend. Nah, salah satu saham uptrend yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua adalah IOTF. Oke ya, kita akan lihat. Oke, IOTF dan IOTF 5. IOTF 5 ini kita bongkar semua ya. Nih, terlihat dari sini bahwa saham IOTF dalam keadaan uptrend ya. Terlihat ya, ini adalah garis trend yang ada di botoke saham tuh. Dia berada di garis trend. Garis trendnya ada di harga 193. Nah,
Itu cara saya untuk melihat apakah IOTF dalam keadaan uptrend atau enggak. Tapi kalau kawan-kawan nggak punya yang namanya bot oke saham, kawan-kawan bisa melihat menggunakan garis moving average, dan di sini terlihat sekali bahwa IOTF di kawal ya dengan MA tuh. Sahamnya dikawal dengan MA. Makanya ini masih dikategorikan uptrend. Gunakan MA yang biasa kawan-kawan gunakan. Dan ini berpotensi lanjut. Kenapa? Di sini pertama volumenya masih hidup lah kalau kata saya ya. Volumenya masih hidup. Kedua adalah akumulasinya masih sangat bagus. Nah, akumulasinya masih bagus. Tinggal kawan-kawan tambahin yang namanya MA5. MA5 deh ya, MA5. Nah, kawan-kawan kawal di MA5-nya. Jadi saham-saham uptrend itu cukup mudah untuk kawan-kawan beli, ngambil cuannya. Ya memang IOTF sempat turun sampai seminggu, tapi lihat trennya akan terus naik. Jadi saya masih katakan kawan-kawan, belilah saham yang dalam potensi uptrend. Santai aja, apalagi ada uptrend dan juga dia masih berada di atas garis trennya, kawal terus kalau kawan-kawan mau ya. Jadi jangan beli-beli saham yang sedang downtrend, lebih bahaya. Nah, di Oke Saham kita belajar atau kita mencari saham-saham yang pertama berada di atas tren. Harapannya sih kita mendapatkan saham yang di atas tren, jadi lebih mudah tradingnya. Kedua, kita mencari saham yang punya volume. Nah, dan yang terakhir kita mencari saham yang punya akumulasi. Dan di sini semua ada ya. Pertama di bot Oke Saham kita bisa melihat adanya tren, kita bisa melihat ada volume buy, dan terakhir ada akumulasi. Jadi tinggal kawan-kawan mungkin memudahkan sekali dalam trading saham. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin ya di 0896 123 3142. Nah, di IOTF kita lanjut ya. IOTF kalau kita melihat dari chart 5 menitannya tuh. Di chart 5 menitannya juga terlihat bahwa di sini ada volume buy. Buy masif lah bahasanya. Waduh, udah kayak apa aja ya. Buy masif tuh di sini. Nah, dan juga ini masih dikawal dengan moving average ya. Nah, saya sih berharap kawan-kawan bisa beli di atas MA200 di chart 5 menitan. Jadi support kuatnya ada di 210. Udah itu aja paling gampangnya. Jadi kawan-kawan bisa cari-cari posisi kalau seandainya koreksi ya selama bertahan di atas 210. Jadi belilah saham yang sedang uptrend untuk kawan-kawan mencari cuan lebih mudah. Itu adalah cara Oke Saham untuk mencari cuan. Nah, ada satu saham lagi yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua, dan ini sudah saya bahas di keluarga Oke Saham. Nah, di sini ya. 3 saham pantauan untuk Senin. Nah, yang pertama adalah IOTF. Ini sudah saya bahas. Alasannya adalah dia punya di sini ada dia sedang dalam keadaan uptrend dan juga akumulasi bagus, volumenya juga ada peningkatan dan banda detektor masih menunjukkan naik. Saham kedua adalah PSAB. PSAB juga masih bisa dipantau. Kenapa? Akumulasi bagus ya, akumulasi bagus. Banda detektor oke, dan juga sahamnya juga masih dalam di kategori yang bagus. Jadi ini kawal dengan MA5, saya katakan MA5. Nah, ini saham masih bagus loh. PSAB ya. Apalagi wah cukup oke banget tuh. Semoga aja minggu depan PSAB akan terus melaju naik ya untuk minggu depan. Dan terakhir adalah HATM. HATM adalah saham yang sedang di posisi uptrend cukup bagus ya tuh. Volumenya dia trennya masih terus naik, akumulasi masih bagus, dan juga banda detektor juga masih menunjukkan bagus. Jadi ini 3 saham ini adalah saham uptrend yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua ini sudah saya bahas di keluarga Oke Saham. Bisa kawan-kawan pantau. Alasannya cukup mudah karena saham ini dikategorikan uptrend cukup bagus, volume juga bagus, dan trennya bagus. Nah, itu aja ya beberapa rekomendasi buat kawan-kawan pantau untuk besok Senin. Kalau kawan-kawan cocok ya dengan analisa-analisa simple dari Oke Saham, bisa ikuti. Kalau nggak cocok dan nggak masuk akal dari analisa Oke Saham, jangan ikuti. Ya, buat kawan-kawan semua. Ini disclaimer ya buat kawan-kawan semua ya. Kalau kawan-kawan mau belajar analisa simple dan juga bisa diskusi bareng kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin ya. Hubungi admin di 0896 123 31428 ya. Saya tunggu ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.